Saat ini beredar sebuah video cuplikan pernyataan Abdul Somad tentang hukum membangun gereja. Dalam video itu dia terlihat sedang menjawab pertanyaan jemaah. Jemaahnya bertanya, apa hukumnya bagi seorang muslim yang menjadi pejabat pemerintah memberi izin pembangunan rumah ibadah agama lain? Somad langsung menjawab, orang itu berdosa. Bahkan menurutnya setiap kali gereja itu dipakai, orang itu mendapat dosa. Diibaratkan, setiap kali lonceng gereja berdentang, si pemberi izin akan mendapat satu pukulan siksaan kelak di neraka. Ceramah semacam ini tentu memprihatinkan. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara, kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena negara tidak adil, maka boleh mencuri listrik negara. Bahwa air dan listrik bukan punya negara. Air dan listrik punya umat. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik. Kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah SWT. Punya Allah. Berarti milik bersama. Kita curi aja. Pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustaz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darah. Ya memang mungkin sih tidak menjadi luar biasa karena yang bicara adalah Abdul Somad. Somad ini memang terkenal suka bicara asal soal Kristen. Anda mungkin masih ingat dia pernah bilang dalam salib itu ada jin kafir. Jadi Somad ini nampak memang punya kebencian terpendam terhadap Kristen. Di sisi lain, Somad ini menjadi luar biasa karena dia datang dari NU. Di mata publik kan, NU selama ini dikenal sebagai organisasi Islam terbesar yang membawa suara perdamaian. Ya kok bisa-bisanya Somad adalah orang NU? Disinilah mungkin salah satu tantangan terbesar NU saat ini. Mereka adalah organisasi besar dengan puluhan juta pengikut. Di dalam NU ada ratusan kiai dengan beragam cara pandang. Kalau yang di pusat sih mungkin orang-orangnya cukup progresif. Ulama ala Gus Dur almarhum, Said Akil Siraj, Yahya Khalil Stakuf, Yakut Khalil Kaumas banyak ditemukan. Namun di seluruh Indonesia ada banyak juga yang cenderung konservatif dan tertutup seperti Abdul Somad. Salah satu kelompok bergaya Somad di dalam NU adalah NU Garis Lurus. Kelompok ini secara keras menyerang semua orang, tokoh, dan kelompok yang memiliki pemikiran berbeda dengan apa yang mereka yakini. Mereka bahkan menyerang para cendekiawan Islam yang sangat dihormati seperti Gus Dur almarhum, Said Akil, dan Quraisy Shihab. Quraisy misalnya terutama diserang karena pemikirannya yang cenderung moderat dalam isu seperti kewajiban jilbab bagi kaum perempuan Muslim. NU Garis Lurus bahkan mampu memobilisasi jemaahnya untuk mengambil pilihan berbeda dari para pimpinan NU dalam Pilpres 2019. Mereka memilih Prabowo Sandi padahal wakil presiden lawannya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang adalah pemuka NU. NU Garis Lurus secara konsisten menyerang Syiah dan Ahmadiyah. Mereka bahkan menunjukkan dukungan terhadap aliran Wahabi. Jadi sebenarnya di dalam NU juga terdapat benih-benih konservatisme, kesempitan, dan ketertutupan yang bisa mengancam Indonesia. Walaupun mudah-mudahan mereka cuma menempati posisi minoritas. Karena itu dalam usia 1 abad ini, NU perlu lebih menegaskan jalan yang hendak ditempuh ke depan. Dan tak ada alasan untuk pesimistis. Arus utama Islam dalam NU adalah tetap sebuah Islam yang ditandai dengan penghormatan atas keberagaman dan perdamaian. Bisa dibilang kelahiran NU 100 tahun yang lalu juga diawali dengan kesadaran akan bahaya tumbuhnya Islam radikal dan ekstrim sebagaimana dibawa gerakan Wahabi yang datang dari tanah Arab. Karena itu bila NU kembali ke semangat awal pendiriannya, NU sangat bisa diharapkan akan menjadi kekuatan utama untuk melawan paham-paham keislaman yang serba terbelakang. Dan NU memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk menjalankan jihad perdamaian ini. Di berbagai sudut dan ruang komunitas anak-anak muda NU berlangsung perdebatan dialog intelektual yang luar biasa tajam, kritis, progresif, bebas, namun juga renyah dan bahkan lucu. Ada banyak cendekiawan Islam muda yang sangat mencerahkan. Sebut saja Ulil Absar Abdallah, Abdul Muqsid Ghazali, Nadir Shah Hussein, Ahmad Sahal, Guntur Romli, Syafiq Ali, Khalis Mardiasih, Neng Dara Afiah, Irwan Masduki, dan sederet nama lainnya.
Sayangnya, televisi besar di Indonesia tak tertarik untuk menampilkan pandangan-pandangan mereka yang bisa membuka mata jutaan umat Islam di sini. Namun bila mereka memang bisa dianggap representatif NU, kita bisa simpulkan NU memang akan menjadi penyelamat Indonesia di masa depan. Selain di tataran pemikiran, NU juga mengajarkan ajaran perdamaian dalam praktek sesungguhnya. Salah satu contoh terbaik adalah tradisi salah satu organisasi kaum muda NU, Banser, menjaga gereja di masa Natal. Banser adalah singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna. Dalam hampir 20 tahun terakhir, Banser ditugaskan untuk menjaga keamanan gereja di masa Natal. Tradisi ini bermula tahun 1996 di Situbondo. Saat itu terjadi kerusuhan massa yang dibumbui pembakaran salah satu gereja di Situbondo. Khawatir kerusuhan semakin parah, Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum NU segera memerintahkan Banser untuk menjaga gereja di Situbondo. Pada tahun-tahun berikutnya, tradisi itu terus dilakukan, bahkan meluas di berbagai daerah. Komitmen Banser semakin kuat ketika pada tahun 2000 salah seorang anggotanya bernama Rianto tewas karena bom pada malam Natal di gereja Ebenezer di kota Mojokerto. Rianto sebagai anggota Banser ketika itu sedang berjaga-jaga di gereja tersebut. Saat melakukan penjagaan, mereka menemukan bungkusan hitam tak bertuan. Ternyata bungkusan itu berisi rangkaian kabel yang mencurigakan. Karena lokasinya dekat dengan ratusan jemaat gereja, Rianto memutuskan untuk membawa bom itu untuk dibuang ke lokasi lebih jauh. Akan tetapi, sayangnya bom itu malah meledak saat hendak dibuang. Rianto meninggal akibat ledakan bom itu, sementara para jemaat gereja dan orang-orang di sekitarnya selamat. Hingga kini keberanian Rianto untuk mengorbankan jiwanya dikenang sebagai contoh putra terbaik NU dalam menyelamatkan hubungan antar umat di Indonesia. Sampai saat ini, Banser ramai-ramai menjaga gereja pada setiap hari Natal bersama aparat TNI dan Polri di masing-masing daerah. Anggota Banser NU diperintahkan tidak meminta atau menerima imbalan dari siapapun, terutama dari pengurus rumah ibadah. Jadi sebagaimana terlihat, NU memiliki semangat perdamaian dan toleransi yang luar biasa. Kini, NU sudah berusia 1 abad. Kita doakan NU dapat terus berkembang dan menjadi kekuatan utama yang akan membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang damai dan sejahtera. Ya, teman-teman sekalian, kita doakan NU biarlah berjaya dan menjadi teladan bagi bangsa. Tentu kita berharap bahwa kita dalam keberagaman, kebinekaan, boleh kita saling menghargai. Biarlah negara ini bisa damai dan sejahtera. Biarlah kita semua juga menikmati kedamaian di negara yang kita cintai ini. Tidak saling bermusuhan, tidak saling berceramah hal-hal yang radikal. Dan kita berharap bahwa agama adalah pembawa damai. Biarlah kita bisa menikmati kesejahteraan bersama di negara kita. Biarlah kita menikmati sukacita di negara kita. Dan boleh kita menikmati keberagaman yang unik yang ada di negara kita yang kita cintai ini.